Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anak. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya berharap masa pandemi ini tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap dan terus semangat dalam belajar. Belajar dapat dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Baiklah, marilah kita lihat pembelajaran kita hari ini dalam tayangan video berikut. Sampai ketemu kembali anak-anak hebat. Perkenalkan, nama saya seperti biasa dipanggil Tati. Pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran berbasis produk dengan judul memproduksi tepung. Anak-anak hebat, sebelum memulai pembelajaran, pastikan sudah mengerjakan pretest yang ada di modul. Di situ pretest berupa teka-teki silang yang sudah dilengkapi dengan pertanyaannya. Selamat mengerjakan pretest. Anak-anak hebat, perlu diketahui bahwa produk hasil pengolahan ada dua macam, yaitu produk jadi. Produk jadi merupakan hasil pengolahan yang siap untuk dikonsumsi. Dan yang kedua adalah produk antara atau produk setengah jadi, yaitu produk hasil proses pengolahan yang untuk dapat dikonsumsi memerlukan proses pengolahan lanjutan terlebih dahulu. Pada gambar diperlihatkan contoh untuk masing-masing produk. Anak-anak hebat, produk kita kali ini adalah tepung. Anak-anak hebat, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Adapun IPK kita kali ini adalah memilih dan menangani bahan untuk proses produksi, memilih dan menyiapkan peralatan produksi, mengendalikan proses dan menilai mutu hasil, mengemas hasil produksi sesuai spesifikasi yang ditentukan, melakukan proses pengolahan, menghitung biaya, dan menerapkan cara produksi pangan yang baik atau dikenal dengan GMP. Anak-anak hebat, berikut sekilas tentang tepung. Tepung merupakan produk antara hasil pengolahan atau pengawetan dengan cara pengecilan ukuran, pengeringan, yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan. Sekilas tentang pembuatan tepung. Tepung ada 3 macam berdasarkan cara pembuatannya. Yang pertama, jika bahan mengalami ekstraksi, yang selanjutnya ekstrak didapatkan dan berikutnya didapatkan endapan. Dari endapan ini nanti dikeringkan akan menghasilkan produk tepung yang dinamakan pati. Sementara itu, di satu sisi dari kegiatan ekstraksi ini, selain ekstrak ada hasil berupa ampas. Ampas ini yang dibuat tepung dikenal dengan tepung ampas atau ada yang menyebutnya onggo. Adapun keseluruhan bahan yang dikecilkan ukuran sehingga menghasilkan tepung, inilah yang kita kenal sehari-hari tepung pada umumnya.
Anak-anak hebat, sudah pernah mendengar atau melihat tepung terigu? Perlu kalian ketahui bahwa terigu merupakan tepung yang terbuat dari bahan berupa gandum, yang dalam hal ini gandum tidak dapat tumbuh di Indonesia, sehingga tepung terigu termasuk salah satu komoditas impor. Sementara itu, ada tepung yang bisa dibuat dari komoditas lokal. Tepung dari aneka umbi dan serealia yang dalam hal ini merupakan komoditas yang dapat tumbuh dan dibudidayakan di Indonesia. Pembuatan tepung dari komoditas ini sangat dianjurkan dalam rangka untuk pemanfaatan komoditas lokal. Anak-anak hebat, untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke ruang produksi. Pastikan sudah mempersiapkan dengan memotong kuku, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang bersih, memakai alas kaki, memperhatikan tata tertib dan instruksi yang disampaikan oleh guru pembimbing, sampai akhirnya siap untuk melaksanakan proses produksi. Anak-anak hebat, diagram alir pada proses produksi kita hari ini adalah diawali dengan persiapan, selanjutnya adalah penimbangan, berikutnya pencucian, dilanjut dengan blanching bila diperlukan, selanjutnya adalah trimming, berikutnya pengecilan ukuran, dilanjut dengan penirisan, berikutnya adalah pengeringan, selanjutnya penggilingan, pengayakan, dan berikutnya pengemasan dan pelabelan yang akan didapatkan produk berupa tepung. Anak-anak hebat, baik bahan maupun produk harus dipastikan sesuai kriteria yang ada. Dalam hal ini di Indonesia, kriteria yang umum digunakan adalah kriteria yang kita kenal dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Untuk memenuhi kriteria, diantaranya dapat dilakukan dengan pengendalian mutu bahan, baik mutu bahan baku maupun mutu bahan bantu. Bahan baku yang digunakan hendaknya memenuhi kriteria atau syarat mutu, baik syarat mutu secara umum maupun syarat mutu secara khusus. Di sini dicontohkan kriteria mutu dari bahan baku berupa ubi jalar yang didasarkan pada SNI 0144931998. Yang pertama syarat umum dan yang kedua adalah syarat khusus. Adapun mutu bahan bantu dapat berupa BTM yang dipersyaratkan adalah yang food grade, artinya BTM yang standar untuk makanan. Begitu pula dengan bahan yang lainnya, yaitu air yang digunakan di sini adalah standar air minum. Untuk perhitungan BTM, ada perhitungan yang didasarkan atas jumlah produk. Dalam hal ini ada yang satuannya adalah persen dan yang kedua satuannya adalah ppm.
Perhitungan atas dasar jumlah produk dalam satuan persen dirumuskan jumlah BTM sama dengan persen zat kali jumlah produk. Berikut adalah contoh perhitungannya. Yang kedua, perhitungan atas dasar jumlah produk dalam satuan ppm dirumuskan jumlah BTM sama dengan per mil zat kali jumlah produk. Berikut adalah contoh perhitungannya. Untuk perhitungan BTM, khususnya dalam penimbangan BTM harus dipastikan timbangan sudah dikalibrasi sehingga hasilnya benar-benar menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Dalam penggunaan timbangan harus dipastikan sebelum digunakan angka pada skala timbangan menunjukkan angka 0. Setelah timbangan diberi bahan yang akan ditimbang, angka menunjukkan sesuai jumlah yang dibutuhkan. Masih berkaitan dengan perhitungan BTM, ada perhitungan atas dasar bobot badan yang dikenal dengan istilah ADI atau ADI yang merupakan singkatan dari Acceptable Daily Intake. Acceptable Daily Intake atau ADI artinya adalah jumlah bahan tambahan makanan yang dikonsumsi yang diizinkan dalam satu hari. Menurut perhitungan atas dasar bobot badan atau ADI, jumlah BTM sama dengan bobot bahan yang diizinkan per kilogram kali bobot badan. Sebagai contoh, di sini adalah diketahui batas penggunaan asam benzoat pada makanan yang diizinkan adalah 3 mg per kilogram. Untuk itu, orang yang bobot badannya 60 kg, maka jumlah asam benzoat yang diizinkan adalah 3 mg per kilogram kali 60 kg sama dengan 0,18 gram. Hal ini berarti untuk orang yang bobot badannya 60 kg dalam sehari hanya boleh mengkonsumsi asam benzoat maksimal 0,18 gram. Anak-anak hebat, masih dalam rangka membuat bahan dan produk sesuai standar yang dipersyaratkan, langkah berikutnya adalah pengendalian proses. Tabel berikut menunjukkan pengendalian proses pada pembuatan tepung yang diawali pada persiapan, baik persiapan ruang, peralatan maupun bahan. Dilanjut proses berikutnya sampai selesai harus dipastikan memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan. Baiklah anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih jelasnya, nanti kita dapat mempraktekkan semuanya di sekolah dengan jadwal sesuai yang telah ditentukan. Salam sehat, semangat, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.